Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates bersama saya Ellen Gracia dalam segmen Industri 360. Pemirsa, pemerintah akan memungut bea keluar ekspor batubara mulai 1 Januari 2026. Meski aturan resminya belum terbit, ekspor batubara yang sudah berjalan sejak awal tahun tetap akan dikenai pungutan. Kebijakan ini mendapatkan tanggapan dari pelaku usaha. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia atau APBI meminta agar skema pungutan tidak memberatkan, mengingat harga batubara sedang turun sementara biaya operasional masih tinggi. Menurut pelaku usaha, pungutan baru berpotensi menekan keuntungan dan daya saing ekspor. Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan bahwa aturan resmi dalam bentuk peraturan Menteri Keuangan atau PMK akan terbit dalam waktu dekat. Pemerintah mengusulkan tarif bea keluar bertingkat yaitu 5%, 8% hingga 11% sesuai harga batubara. Belum, sampai sekarang baru sampai itu. Kalau royalti kan bukan urusan kita, urusan di ESDM. Saya nggak tahu kebijakan mereka seperti apa. Yang jelas saya tahu, saya deteksi kemarin kan kita rugi dari batubara, masa rugi terus, kasih subsidi lagi. Untuk emas ya untuk menggalakkan industri domestik kan, supaya supply yang cukup. Yang lain belum ada, nanti ada usul apa? Ada usul. Kalau ada usul saya lihat nanti. Sampai sekarang belum ada. Pak, ekonomi di akhir tahun dengan adanya bencana tuh gimana ya Pak? Kemarin BI ngomong ada koreksi. Di tengah fluktuasi harga batubara global, rencana pemerintah memungut bea keluar mulai awal tahun ini tentu saja memunculkan berbagai pertanyaan. Mulai dari urgensi kebijakan ini, dampaknya terhadap daya saing ekspor hingga keberlanjutan usaha tambang di dalam negeri. Dan untuk membahas lebih dalam, kami akan berdialog dengan Wakil Ketua Umum Perhapi, Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, Resvandi. Pak Res, selamat siang. Selamat siang Mbak Ellen, apa kabar? Iya Pak Res, baik tentunya. Tapi kita lihat ya memang di awal tahun ini kan pemerintah memastikan kebijakan pengenaan bea keluar untuk ekspor minerba. Ya. Nah sebetulnya menurut pandangan Anda melihatnya ini apa ya urgensi pemerintah mengenakan bea keluar ini khususnya untuk batu bara. Padahal kan kita tahu nih sekarang juga lagi terjadi fluktuasi harga batu bara. Baik, terima kasih Mbak Ellen dan seluruh pemirsa Nusantara TV dimanapun berada. Topik yang menarik mengenai bea keluar ini. Sebenarnya kalau pertanyaannya mengapa pemerintah mengenakan bea keluar, harusnya bukan ke saya pertanyaannya, ya, harusnya ke pemerintah. Tapi menurut Anda dari kacamata pelaku industri menanggapinya itu seperti apa? Ya, mungkin seperti itu pertanyaan yang tepatnya. Gitu. Jadi pertama begini, bahwa batu bara ini adalah salah satu dari penyumbang devisa terbesar buat negara dari subsektor minerba gitu ya. Jadi penerimaan negara dari minerba itu 80%-nya, hampir 80%-nya itu masih dikontribusi oleh batu bara. Nah, itu satu. Yang kedua, batu bara kita ini juga satu industri yang menyerap tenaga kerja yang cukup besar, gitu ya, dengan multiplier efeknya juga cukup besar di lapangan. Kalau saya tidak keliru, angka tenaga kerja itu hampir 400.000 total, itu di sektor batubara saja. Nah, dari sana kita harus membuat suatu kebijakan itu dengan sangat hati-hati. Artinya begini, dalam kebijakan fiskal terhadap sumber daya alam, kita mengenal istilah dengan total government tax. Ya. Total government tax itu adalah berapa porsi jika digabungkan semua dari penerimaan negara, baik dari PNBP, pajak, bea keluar, dan lain sebagainya, itu berapa persen porsi negara. Itu penting karena keseimbangan antara yang di take oleh negara dibandingkan dengan berapa earningnya dari perusahaan, itu akan berpengaruh besar terhadap keberlanjutan dari kegiatan operasi, produksi, dan penjualan komoditas kita. Yang tadi yang saya sampaikan,
pengaruhnya nanti juga akan kepada berjalannya industri, tentunya putaran ekonomi, tenaga kerja, multiplier effect yang berjalan. Jadi kita harus rawat juga industri ini, tapi negara juga punya hak tentunya untuk mendapatkan benefit yang cukup baik. Secara konseptual, total government take itu sebaiknya akan semakin tinggi di tengah situasi komoditas yang semakin baik. Misalnya harga tinggi, stripping ratio kalau di batu bara, biaya pengupasan ya dari stripping ratio itu atau tingkat stripping rasionya rendah, ya itu kan biayanya jadi lebih rendah. Artinya porsi keuntungan bisa lebih tinggi, maka negara mengambil lebih tinggi itu sangat baik seperti itu. Saya pikir fair gitu ya. Dan ini kan karena barang ini juga milik negara dan saya mendukung itu gitu. Nah, tetapi jangan sampai polanya menjadi terbalik pada saat kondisi sulit. Porsi dari persentase government take meningkat, pada saat kondisi baik, porsi government take-nya malah menurun. Nah, jadi pada saat ngomong government take, kita tidak melihat secara parsial, tapi kita melihatnya secara komprehensif. Saya bilang tadi, ada PNBP, ada tax, ada biaya keluar, ada dan lain-lain. Itu semua harus kita lihat dalam satu rangkaian, karena apapun namanya, nanti dia akan berpengaruh pada keberlanjutan kegiatan operasi di lapangan yang akan pengaruh kepada industri. Jadi sehingga, menurut Pak Res ini untuk kondisi sekarang ini kan kita tahu juga harga batu bara ini kan cenderung turun ya dari tahun lalu, dari tahun 2025. Jadi menurut Anda ini titik keseimbangan antara kebijakan pemerintah yang baru dengan adanya bea keluar ini yang sudah akan dikenakan dan juga kondisi industri tambang saat ini khususnya untuk skala menengah dan kecil ini lebih baik seperti apa, Pak? Ya, makanya saya lanjutkan dengan government take tadi. Pernah kami buat satu simulasi yang terjadi dari perubahan kebijakan fiskal, kenaikan royalti. Nah, atau saya tidak hanya menyorot dari yang perubahan. Jadi policy tentang PNBP, khususnya royalti kita, kemarin kita gabungkan dalam simulasi dengan keseluruhan government take dari aspek pajak dan lain-lain, itu terjadi pola yang terbalik gitu. Nah, ini yang kita saya soroti, sebaiknya kita melihat dan mereview kembali. Tidak apa-apa kita mengambil porsi government take lebih tinggi pada saat kondisi yang baik dan pada saat kondisi yang kurang porsinya juga berkurang supaya fair industri tetap bisa berjalan. Nah, bea keluar tentunya salah satu dari bagian dari government take pada saat nanti kalau sudah mulai diberlakukan. Nah, pada saat kondisi harga tinggi, nanti kita terapkan bea keluar itu tidak apa-apa sebenarnya. Tapi angkanya juga nanti kita hitung dengan total government take tadi. Simulasi ini penting untuk menjaga keseimbangan antara total penerimaan negara dengan visibility ekonomi masih bisa berjalannya suatu tambang. Apa pengaruhnya apabila itu tidak kita lakukan? Berarti harus ada simulasi formula perhitungan yang ideal begitu? Betul. Nah, kira-kira kalau misalkan kita bandingkan dengan negara lain ya, dengan negara produsen batu bara yang lain, jika nantinya bea keluar ini benar-benar dikenakan dan kemudian juga berpotensi untuk menekan margin industri, apakah nanti bisa ke depannya Indonesia ini jadi tidak begitu kompetitif dibandingkan dengan negara-negara produsen batu bara lainnya? Ya, tentunya pada saat kalau kita melihat kebijakan lalu diterapkan dan membuat industri kita tertekan dalam konteks tidak visible lagi untuk dilanjutkan, sebenarnya saya menyoroti bukan masalah kompetitif untuk bisa menjual ke luar negeri. Ya, pada saat harga itu kan tidak ditentukan oleh produsen, tapi harga ditentukan oleh market, gitu ya. Nah, jadi pada saat seperti itu tentunya kita akan kesulitan ekspor pastilah. Tetapi yang lebih jauh daripada itu, yang saya khawatirkan sebenarnya bagaimana kita bisa menjaga sustainability dari cadangan kita. Jadi pada saat kalau total government take tadi terlalu tinggi, perusahaan tidak bisa melaksanakan kegiatan operasi produksi, maka akan terjadi selain stop produksi, akan terjadi juga usaha-usaha untuk bisa mengambil stripping yang semakin rendah.
Kalau mengambil stripping yang semakin rendah, nanti stripping yang di kemudian hari itu nggak bisa digali lagi gitu kan. Nah, pada saat seperti itu kita nanti bisa kehilangan cadangan, satu. Yang kedua, kita harus melihat juga sebaiknya dalam menerapkan kebijakan fiskal ini secara jangka panjang. Karena gini, pada saat terjadi kehilangan cadangan atau bahkan hal-hal buruk, mudah-mudahan tidak terjadi pada perusahaan-perusahaan yang menerapkan good management practice, dia bisa mengurangi standar-standarnya gitu kan. Karena industri tambang ini kan sangat sensitif terhadap lingkungan, sangat sensitif terhadap safety dan lain-lain. Maka hal-hal demikian yang kita coba cegah dengan mengatur porsi yang tepat. Nah, satu lagi, Mbak Ellen, Indonesia ini di batu bara itu bukan sebagai pemilik cadangan terbesar di dunia. Kita nomor 7 dan porsi kita hanya 3% saja gitu ya, sekitar 31,95 miliar ton cadangan dibandingkan dengan negara Amerika di urutan pertama itu 240-an. Ada negara Australia, China, India gitu dan Jerman. Nah, beda dengan nikel pada saat kita memiliki porsi 60% dari kontributor dunia dan cadangan terbesar di dunia juga, maka kita itu bisa sedikit berpengaruh terhadap harga. Bukan sedikit, bahkan tajam sekali seperti yang terjadi sekarang di nikel. Kalau di batu bara, begitu kita kurangi produksi misalnya, itu negara-negara dengan pemilik cadangan besar itu dengan mudah untuk meningkatkan produksi dalam negerinya. 8,4 miliar ton lebih kurang total produksi dan konsumsi batu bara dunia. Yang diperdagangkan itu hanya sekitar 1,4 miliar ton saja dan kontribusi ekspor yang perdagangan itu Indonesia sekitar 600 juta ton dari Indonesia, misalnya ton 500 sampai 600 juta. Artinya kejadian yang terjadi di kuartal 4 turunnya harga batu bara itu, Mbak Ellen, itu karena dari sisi China, India itu meningkatkan produksi. Dari sisi geopolitik begitu ya, dari sisi global, geoekonomi. Baik, Pak Ares, kita akan lanjutkan kembali. Pemirsa, Nusantara Economic Update akan kembali sesaat lagi.